Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yupi Permata, kelas 2B, asal Prodi Pendidikan Agama Islam. Nomor NIM saya 0101 2201 043. Nomor kode unik saya 0101 2201 043 NG 603K. Alhamdulillahirrabbilalamin. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Nah, seperti yang kita tahu nih, Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membahas atau mempelajari tentang Al-Quran. Nah, yang ke satu saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran. Nuzul Quran adalah terdapat dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Pada dasarnya nuzul itu mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, kalau Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak pendapat mengenai tentang pengertian Al-Quran, namun nama yang paling populer adalah Al-Quran dari kata masdar, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan, Al-Quran. Nah, kodifikasi Al-Quran dalam kajian Ulumul Quran, kodifikasinya merujuk pada dua pengertian. Yang ke satu, hafalan dan ingatan. Yang kedua, cara penulisan Al-Quran, yaitu huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, dan surah ke surah. Nah, pada masa Nabi itu, Al-Quran itu belum dibukukan. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu terjadilah perang Yamamah, yang mana di dalam perang tersebut itu para hufad atau para tahfidz mengalami gagal di medan perang. Nah, di dalam peristiwa itu membuat Khalifah Umar bin Khattab mempunyai ide bahwa bagaimana kalau sebaiknya Al-Quran itu kita bukukan. Berpikir secara, kalau misalkan Al-Quran tidak dibukukan, apakah umat-umat pada zaman sekarang bisa tahu apa itu Al-Quran? Nah, asalnya itu sempat ditolak oleh Khalifah ke-1, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena kan Nabi tidak melakukan hal tersebut, alasannya seperti itu. Tapi ketika dipertimbangkan lagi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyetujui permintaan Umar bin Khattab, dan dipanggillah sekretaris Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Sabir. Nah, disinilah Al-Quran mulai dibukukan, yaitu pada zaman kekhalifahan ke-1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tahap-tahap turunnya Al-Quran nih. Pada tahap turunnya Al-Quran, para ulama berbeda pendapat, diambil dari garis terbesar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang ke-1, diturunkannya secara sekaligus atau keseluruhan. Yang kedua, diturunkannya secara berangsur-angsur. Nah, ada hikmah di balik turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur itu. Yang ke-1, dapat meneguhkan hati Nabi, karena di setiap turunnya Al-Quran itu selalu ada sesuatu atau peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi tersebut. Yang kedua, mudah menghafalnya, karena kan dengan datangnya ayat itu secara berangsur, secara sedikit-sedikit. Nah, Jam'ul Quran yang tadi pengumpulan Al-Quran itu yaitu pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rosem Al-Quran yaitu, untuk pembahasan yang kedua yaitu Asbab An-Nuzul atau sebab-sebabnya turunnya Al-Quran. Ada yang dari Az-Zarqani, ada Subhi Sali, ada Ma'na Al-Khatar. Fungsi Asbab An-Nuzul yaitu mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis, kelamin, dan agama. Membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud ayat, dapat menghususkan hukum dalam ayat Al-Quran,
membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Nah, terus mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini juga ada cara untuk mengetahui asbab an-nuzul, yaitu tidak bisa diketahui hanya dengan cara akal, namun harus dengan berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran tersebut. Jadi tidak sembarangan dan tidak dapat dipikir oleh akal ya. Macam-macam asbab an-nuzul dilihat dari sudut redaksi, ada yang sharih, riwayat yang memang sudah jelas menggunakan lafaz yang tegas menunjukkan asbab an-nuzul. Terus ada mutamilah, riwayatnya tidak jelas, tidak bisa dipastikan sebagai asbab an-nuzul. Kaidah-kaidahnya yaitu al-ibrah bi umum al-lafzi la bi bilusnul sabab, mengutamakan redaksi ayat bukan kekhususan sebab. Contoh penafsiran Quran surah An-Nur ayat 6. Nah, itu dia. Nah, sekarang pembahasan ketiga yaitu munasabah Al-Quran. Nah, munasabah itu dalam artian cocok, pantas, hubungan, pertalian, sebab, dan mendekat lah ya, pokoknya yang kayak gitu. Terus nih ada 4 dari menurut Az-Zarqasi, menurut Manna Al-Qattan, menurut Al-A'rabi, dan menurut Al-Biqai. Nah, macam-macam muhasabah dari segi materi. Yang ke-1, hubungan atau korelasi antara satu surah dengan surah sebelumnya. Satu surah berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Contohnya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Surah yang selanjutnya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau muhasabah Quran itu, jadi kalau ayat itu, ayat satu dengan ayat yang lainnya itu berkaitan atau bersangkutan. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau muhasabah. Terus ada hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu contoh, hubungan antara fasilah dengan isi ayat, hubungan antara ayat terakhir dan satu surah dengan ayat pertama surah berikutnya. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Waqiah ayat terakhir dan Quran surat Al-Hadid ayat pertama itu nyambung, maka bertasbihlah menyembah Tuhanmu yang besar. Terus yang Quran surat Al-Hadid ayat satunya, semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah. Dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, cara mengetahui muhasabah yang pertama, memperhatikan tujuan yang dibahas. Yang kedua, memperhatikan uraian-uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. Yang ketiga, menentukan tingkat uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang terakhir, ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut, harus memperhatikan ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebih-lebihan. Nah, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Jika benarnya itu datang dari Allah, salahnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.